kepada bagian yang kedua, tentang bagaimana berbuah 100 kali lipat dalam struktur spiritual formation melalui ilmu geometri sederhana. Nah, kita akan melihat bagiannya seperti demikian. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat bagian ini, kita baca daripada Matius pasal 13 ayat 8. Dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kita akan melihat angka dalam geometrik yang akan saya sampaikan kepada kita. Berarti ada sebuah harapan Tuhan ketika Dia ingin melihat yang utama sebenarnya menghasilkan 100 kali lipat, baru kalau 60 ya nggak apa-apa, kalau 30 ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada passion daripada Tuhan yang inginkan seperti demikian. Nah, ini Dia sampaikan kalau kita baca Matius pasal 13 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ dikatakan mengenai banyak orang banyak. Berbondong-bondong datang orang banyak. Kemudian Tuhan membuat sebuah perumpamaan, yaitu tentang benih. Ya, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah-tanah berbatu, kemudian dia layu. Kemudian ada benih yang jatuh di semak belukar, ya, semak berduri. Sehingga ketika dia dihimpit sana-sini, akhirnya dia juga tidak bertumbuh. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik, ya, tanah yang baik. Jadi ada sebuah tanah yang luar biasa yang Tuhan siapkan, sehingga benih itu jatuh dan dia akan bertumbuh dengan baik. Bahkan menghasilkan yang 100 kali lipat, 60 kali lipat maupun 30 kali lipat. Nah, coba kita belajar hal ini, ya. Di mana ada sebuah kata yang penting pada ayat 9 dikatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kata mendengar di sini adalah merupakan sebuah anugerah. Karena apa? Mendengar sampai mengerti itu merupakan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bukan karena saya ingin mengerti dan saya pintar, jenius, sehingga saya bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, bukan. Kata mendengar, aku, adalah anugerah di mana kita bisa memiliki mendengar dan bisa mengerti artinya. Nah, ini yang Tuhan ajarkan. Nah, kalau kita melihat dari perumpamaan ini, seed atau benih itu epesen, artinya dijatuhkan. Firman itu dijatuhkan, diberikan, ya. Seperti itu. Kemudian kepada apa? Tanah yang baik, yaitu genten kalen, ya, genten kalen, ya. Disinilah tanah yang baik itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Gen itu adalah tanah yang siap atau ready ditanami. Kita ingat bahwa apa yang siap atau ready untuk bisa ditumbuhi supaya benihnya tinggi besar, saya lihat satu-satunya adalah ketika Tuhan memberikan new nature dalam kehidupan kita, hati yang baru. Sehingga apa? Hati yang baru itu bisa memberikan sebuah dampak yang luar biasa, yaitu melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita lanjut, kata kalos itu adalah sangat baik dalam karakteristiknya, sifat dan karakteristiknya. Nah, ini dua, tanah yang baik ini menggambarkan bagaimana anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya, sehingga mereka bisa mengerti benih firman Tuhan yang jatuh dalam kehidupan mereka. Ya, di mana dia akan berbuah. Di sini dikatakan kai edido karpon, memberikan hasil buah yang ada dalam kehidupannya. Apakah ini buah jasmani, kekayaan dan sebagainya? Saya bilang tidak, karena ini lebih dipentingkan bagaimana buah itu berkembang, buah hati yang baik yang bisa dilihat orang, buah kasih, buah hal-hal rohani yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ini adalah buah rohani yang berkali-kali lipat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal 128 yang sudah kita baca pada bagian pertama. Saya tidak akan membacakan lagi. Nah, Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai 6. Nah, dalam bahasa Ibrani dikatakan Shir Hamalot, kemudian dikatakan Asre Kal Yare Adonai, karena Yud Hevavhe dibaca dengan Adonai, kemudian Haholek Bitrakaf, ya. Nah, kita akan melihat frasa daripada Yare, ya. Kemudian juga Haholek maupun Bidrakaf. Ya, ini yang menjadi dasar kita ketika kita bicara takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah,
kalau mapping ini kita sudah lihat dari yang bagian yang pertama, ya, takut akan Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa, di mana dalam pekerjaan kita diberkati, kemudian dalam keluarga juga kita diberkati, di mana anak-anak dan istri kita itu seperti pohon anggur subur, kemudian anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun. Nah, ini akan membangun sebuah pribadi orang mighty man yang perkasa. Karena apa? Diberkatilah orang, ya, orang yang perkasa di dalam Tuhan. Nah, kata diberkati itu sebenarnya to kneels. Kita berlutut, menekuk lutut kita dan menyembah Dia, maka kita adalah orang-orang yang diberkati. Di mana kita dikatakan sebagai blessed God. Kita memberkati Allah dalam pengertian adalah adore with bended knees. Artinya apa? Kita memberkati dengan kita tundukkan segala sesuatu. Kita memuja Dia, kita menundukkan segala sesuatu dan menekuk lutut untuk tanda tunduk kepada Dia secara sepenuhnya. Karena apa? Makanya kita disebut dengan gabar, mighty man, orang-orang yang perkasa. Nah, ini akan menunjukkan bahwa dimensi rohani yang kita bangun akan berdampak pada dimensi jasmaninya. Kita tidak perlu khawatir hal tersebut. Nah, ini yang sesuai dengan Matius 6 ayat 33, kemudian ayat 5, diberkatilah orang yang apa? Dan kita akan melihat bagaimana Yerusalem, bagaimana foundation of Shalom, kita akan melihat damai sejahtera Tuhan. Ya, di mana keturunan-keturunan kita mendapat damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Shalom kita komplit dan kita menjadi pemenang. Seperti ini yang sudah saya tunjukkan pada bagian yang pertama. Nah, bagian kedua ini kita akan melihat kata Esher, Asre atau Esher itu adalah kita makin bertambah, diberkati, make progress. Artinya terus menerus hidup kita akan bertambah, diberkati, make progress, membuat sebuah kemajuan yang terus menerus. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita yare, takut akan Tuhan, ya, artinya kita membuat diri kita gentar, gemetar di hadapan Tuhan. Karena apa? Takjub dan terpesona akan Tuhan. Nah, ini yang berkata tentang masalah hormat. Kita punya hormat yang luar biasa. Kita takut akan Tuhan. Ini juga membangun intim dengan Tuhan. Karena ketika kita takut dan kita memujanya, kita akan masuk di dalam keintiman dengan Tuhan. Kemudian kata dasar haholek di sini halak adalah kata hidup, di mana itu adalah proses bergerak, bukan mati, tetapi proses cara hidup kita terus menerus bergerak. Artinya kita dalam proses kehidupan. Kemudian kata derek, dasar derek itu artinya jalan. Sebuah jalur, track, jarak, journey, pengalaman hidup, arah, kebiasaan cara hidup, pendidikan hidup, moral, karakter. Itu yang jalan yang kita akan ditunjukkannya kepada kita. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana takut akan Tuhan dan jalan dan hidup dibangun di atasnya. Saya coba bangun dengan apa? Yang dasar yang sederhana. Jadi takut akan Tuhannya ada, jalannya juga ada, di mana saya belajar firman, kemudian saya menghidupinya ke atas. Nah, kita akan mendapatkan volume tertentu. Itulah berbahagia, bertambah, diberkati, make progress. Ya, kemudian kita terus-menerus membangun diri kita akan takut akan Tuhan, hidup di dalam jalan petunjuk Tuhan, di dalam firman Tuhan. Maka apa? Hidup kita akan terus bertambah dan itu akan membuat dimensi bahagia yang baru karena dia progres, dia bertambah. Saudara, ini yang nanti akan kita lihat secara detail seperti ini. Ya, kalau kita punya sebuah ruang seperti ini, ya, coba kita lihat bahwa hidup itu adalah kesempatan kita melayani Tuhan, menggunakan hidup kita, mengerjakan firman dalam kehidupan kita. Jalan itu adalah firman Tuhan, intimasi dengan Tuhan itu adalah keintiman kita, membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau itu dia beririsan dengan firman Tuhan, maka apa? Kita tekun mengenal Tuhan untuk serupa dengan Dia. Kita terus belajar untuk mengenal Dia. Nah, kemudian kalau antara hidup dan firman Tuhan, maka itu adalah kesempatan melayani. Kita pakai waktu kita. Kita pakai seluruh eksistensi hidup kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang intimasi dan kehidupan, hidup yang terus-menerus intim dengan Tuhan itu adalah hidup yang saleh, hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, saya coba membangun ya, dimana karena kita diberikan dasar tanah yang baik,
itu ada 5, kemudian bagian takut akan Tuhan itu juga ada 5, sehingga kita bisa menggunakan misalnya dia dengan firman Tuhan berdasarkan 20, saya akan menghitung ini adalah sebagai berikut ya, dimana kita akan mendapatkan 5 kali 5 kali 20 sama dengan 500 ya. Kemudian kita terus membangun akan diri kita, kasih kita mengampuni saudara, terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita kasih mengampuni juga musuh, bukan hanya saudara saja, tapi musuh kita ampuni. Atau bahkan kita bisa mengorbankan diri kita untuk sahabat kita dalam kehidupan ini, berdasarkan firman yang kita pelajari. Ya, sehingga kita mulai terus membangun dalam diri kita sebuah kehidupan yang luar biasa di depan Tuhan. Dan kalau ini disebut H2, maka ini adalah 20 kali 40 kali 20. Ya, 20 itu adalah hidup jalan yang berdasarkan firman, 40 itu adalah kehidupan kita, kemudian ada 20 lagi takut akan Tuhan, maka kita akan mendapat 16.000 poin. Nah, kita membangun lagi terus untuk apa? Intim dengan Tuhan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita tambah melebar dalam keintiman dengan Tuhan, sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat, oh ya, tambah lagi. Ya, dalam keintiman dengan Tuhan, itu H3. Jadi volume kita adalah sudah sebesar 32.000. Ya. Nah, kalau ini kita bangun lagi, kita belajar firman, kita pakai efektif melayani Tuhan. Ya, kita pakai dengan luar biasa efektif waktu kita melayani Tuhan berdasarkan firman. Ya. Kemudian kita akan mendapat H4, di mana 40 kali 40 kali 40 sama dengan 64.000. Nah, ini akan mendapatkan sebuah volume atau kubikasi yang luar biasa. Ya. Ini adalah kita mencoba membangun di atas fondasi yang sudah kita buat sebelumnya, ya, karena anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat seperti ini, maka hidup kita dari berbahagia, ayat 2, usaha dan pekerjaan kita dibangun Tuhan, kita menjadi orang yang perkasa dalam Tuhan, kebahagiaan itu akan mengikuti seumur hidup kita, bahkan anak cucu kita, dan kesejahteraan anak cucu kita itu kita akan melihat kebahagiaan daripada Yerusalem, di mana kita menjadi pemenang. Ya, ini akan ada dalam sebuah struktur yang kita bangun dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah ayat yang kita harus ingat bahwa Matius pasal 13 ayat 8 maupun 23 itu dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kalau dari sini saya gambarkan seperti ini, 500 ke 16.000 adalah 30 kali lipat. Dan kalau dia naik jadi 32 adalah 60 kali lipat. Dan kalau saya bagi dengan H4, 64.000, 100 kali lipat. Saya mau coba menggabungkan antara Matius dan Mazmur 128. Supaya kita bisa mengerti bahwa ketika kita sedang membangun akan hidup kita, jangan lupa bahwa Tuhan akan terus membuat kita membangun hidup kita, terus-menerus memberikan nilai dan memenuhi akan Matius pasal 13 ayat 8 itu. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Coba kita lihat dalam aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, yang merah ini adalah bagian daripada takut akan Tuhan dan melayani dan hidup kita. Nah, ini kemudian ada 3 sisi seperti ini. Ya, ketekunan kita mengenal Tuhan karena apa? Belajar firman dan saya intim dengan Tuhan, saya akhirnya bisa mengenal Dia. Kemudian kesempatan melayani karena apa? Karena firman Tuhan menjadi dasarnya kita untuk hidup berdasarkan firman Tuhan, melayani dan menunjukkan bagaimana karakter orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika kita melihat dari hidup kita dan intim dengan Tuhan, maka ada kesalehan hidup yang kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini kita bangun terus, ya, kita bangun terus seperti ini, kita bangun terus di antara sisi seperti itu, maka kita akan mendapatkan bangunan yang luar biasa, yaitu apa? Coba kita lihat, ya, ini seperti tadi, kemudian kita melihat bangunan dasarnya tanah yang baik. Coba saya lihatkan, ini tanah yang baik. Kemudian dari tanah yang baik ini kita bangun lagi di atasnya, kita dapat volume yang tertentu 3.500, kita bangun lagi di atasnya, kita dapat volume 16.000, kita terus bangun lagi di atasnya, semua sisi kita penuhi, dapat 30.000, dan bahkan ketika kita bangun lagi lebih besar lagi,
Nah, ini sampai dengan 32, 64 ribu. 30 kali, 60 kali, dan 100 kali lipat. Saudara, saya menggambarkan ini supaya apa? Supaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan bagi kita menghasilkan buah. Dan itu adalah buah rohani. Kalau urusan berkat dalam kehidupan jasmani itu otomatis akan mengikutinya. Tetapi kita harus fokus bagaimana Tuhan itu membangun kita untuk memberikan hasil daripada buah yang dibangun, daripada panen yang Dia inginkan di tanah yang baik. Itu adalah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara, kalau kita melihat kenapa 100 kali lipat, Tuhan menyatakan di dalam beberapa ayat di bawah ini, 4 ayat berturut-turut. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bahkan dikatakan dengan segenap akal budimu, kasih Tuhan dengan semuanya itu. Kata segenap itu artinya utuh. Dia minta yang 100 kali lipat. Bukan hanya sekedar 60 kali lipat atau 30 kali lipat. Tetapi ketika kita melakukan semua dengan sekehendak Dia, dan kita terus melakukannya dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebuah kelipatan yang Tuhan anugerahkan. Itu untuk kita. Saudara, kita akan bicara tentang 100 kali lipat itu seperti apa. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mau menggambarkan seperti ini. Dalam bahasa Yunani dikatakan seperti ini. Nah, coba kita lihat dari kata, jadi itu dari bahasa Indonesia tadi kita sudah bacakan. Saya hanya mengambil dari kata unto a man a complete, sampai seorang manusia itu komplit, ya. Komplit kepada apa? Jadi eis andra telion. Jadi sampai kita ini menjadi utuh sempurna. To measure. Jadi untuk sesuai dengan ukuran, untuk mencapai ukuran yang apa? Ukuran yang dikatakan helikias, ukuran yang sesuai, nanti dikatakan fullness, yang penuh di dalam Kristus, ya. Nah, kata helikias ini yang kita sebut dengan ukuran yang apa? Yang usia kita, age, term of life, ukuran yang apa? Jangka hidup kita yang kita pakai terus menerus untuk membangun sampai kedewasaan yang Tuhan inginkan. Full age, usia yang penuh, ya. Artinya seluruh hidup kita berikan, dari kita ketika mengenal Kristus sampai dan seterusnya kita persembahkan seluruh usia kita, persembahan. Apa itu menghasilkan kedewasaan atau stature yang artinya perawakan yang tinggi, ya. Seperti badan kita yang besar, manusia rohani kita juga begitu besar dan perkasa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya kita akan berkata of the fullness of Christ. Artinya apa? Romatos to Christo. Artinya apa? Artinya kita akan penuh sesuai dengan kepenuhan yang Kristus anugerahkan bagi kita, sesuai dengan kepenuhan yang Dia mau kita nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, ini mau bicara tentang persembahkan seluruh hidupmu supaya menjadi 100 kali lipat. Melalui apa? Melalui bagaimana kita hidup dengan intim dengan Tuhan, hidup berdasarkan firman, belajar firman terus, dan kita hidup di atasnya dengan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Hidup yang seperti apa? Saya ada kesaksian dari... Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah, dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah
buat penelitian di seluruh dunia, dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobati dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Apapun yang dia alami, dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami, sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Ini adalah hati yang diberikan kepada Tuhan sepenuhnya. Apa yang terjadi, biarlah Tuhan yang berkarya. Dan itu yang mau dikatakan bagaimana ketika kita membangun dasar yang kuat dan kita membangun hidup di dalamnya, kita sedang melakukan buah yang 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah film yang kita lihat ini, ya, James Bond, film yang terakhir, ya. Orang banyak protes karena film ini menunjukkan bahwa James Bond-nya mati. Dan banyak yang kecewa. Kenapa kok James Bond-nya ini mati? Tapi bukan itu yang penting. Setelah James Bond itu mati, mereka akhirnya bertemu bersama antara seluruh timnya. Dan unik, mereka mengingat perkataan James Bond-nya seperti ini. The function of man is to live, not to exist. Ya, jadi fungsi daripada seorang pria, seorang manusia itu adalah apa? Untuk hidup, dan bukan hanya sekedar berkeberadaan, bukan hanya sekedar ada. Tadi katakan, I shall not use my days, try to long time. I shall use my time. Dia katakan bahwa saya tidak akan menggunakan hari-hari untuk apa? Untuk coba untuk berumur panjang. Ya, saya tidak coba untuk berumur panjang, tetapi saya sungguh menggunakan akan waktu saya. Ya, jadi gambaran ini mau menyatakan bahwa kehidupan kita harus kita pakai sebisa-bisanya merebut akan 100 kali lipat itu. Dan biar Tuhan yang menentukan kapan waktu kita, tapi kita paling tidak sudah menggunakan waktu kita dan tidak membuang waktu kita percuma.
tapi kita pakai untuk melayani Dia, pakai untuk memuliakan Dia. Sehingga apa? Bangunan yang kita bangun besar dengan pondasi yang cukup besar, bahkan bangunan di atasnya besar. Sehingga itulah benih yang Tuhan inginkan bertumbuh 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.